Eh, Sudah langsung mau mulai, Pak? Boleh. Oke, boleh. Nah, sedikit pengantar dulu ya. Oh, iya. Ya, jadi teman-teman sekalian, kemarin kita sudah sepakat ini buka ban, ya, karena ternyata mungkin tidak ada salah pengertian teman-teman ya. Saya jelaskan bahwa saya tidak persyaratkan harus ada peserta yang ke Palu. Yang saya persyaratkan ada yang mewakili peserta, apakah peserta ke Palu atau teman-teman yang keluarganya di Palu untuk datang tanda tangan dengan saya. Ya, karena saya belum mau tanda tangan pakai digital kalau pengesahan, karena saya mau lihat hasilnya dulu. Jadi olehnya teman itu ada di sini evaluator, yang silakan nanti mungkin evaluator yang teruskan ke saya untuk saya tanda tangan, baru Anda scan kembali untuk dilampirkan. Cuma waktunya ini sangat mepet ya, saya sampaikan bahwa paling lambat itu besok harus selesai. Nah, dan serang belum saya lihat hasilnya teman-teman. Belum ada terkirim di grup. Ya, itu jadi saya juga sudah lapor dari Bukaban, saya kalau memang tidak sesuai, saya tidak akan tanda tangan. Nah, terserah mau diuji atau tidak. Karena saya belum lihat hasilnya. Makanya kan kemarin kita sepakat bahwa hari Minggu teman-teman kirim, tapi ternyata belum ada yang kirim di grup. Jadi kalau sementara Anda kirim, saya baca. Kalau mau persyaratan, saya tanda tangan. Kalau tidak, tidak saya tanda tangan. Ya. Karena aturannya begitu. Dan tolong kasih tanda tangan mentor dulu. Mentor tanda tangan baru dikirim ke evaluator yang teruskan. Bisa tuh Pak Arif? Ya, Pak, bisa. Yang teruskan ke saya, dan saya tunggu di rumah karena saya tidak ke kantor hari Sabtu hari ini. Dan saya ada jadwal sore juga, jadi saya mungkin nunggu di rumah. Kalau besok, saya punya waktu besok, nanti malam baru saya ada di rumah. Karena saya hari Minggu, saya gunakan untuk quality time, untuk keluarga. Ya, saya terus terang siapapun. Kecuali Tuhan yang panggil saya, baru saya datang hari Minggu. Kalau keluar apa ya, saya tetap acara keluarga, karena waktu untuk keluarga saya cuma hari itu. Hari Sabtu juga sudah rampas. Ya, mestinya hari Sabtu kita istirahat, ini sudah rampas juga. Kita bukan robot, kita manusia, butuh juga waktu untuk keluarga. Jadi kalau ada urusan dengan saya, kecuali online, boleh hari Minggu, tapi kalau ketemu langsung, nanti hari malam baru saya di rumah. Saya keluar pagi, tapi kalau ada yang mau ketemu dengan saya, boleh cari di Mamboro, di pantai. Saya ada mandi-mandi, di Doyata kalau pagi, senam, siang di Mamboro, di Tondo. Boleh, tapi kalau di rumah saya tidak ada saya. Itu sekedar pengantar buat teman-temannya, dan tolong dipahami. Kemudian kemarin ada, sempat juga ada masukan dari Bukaban, katanya ada yang menyampaikan bahwa selama pembimbingan saya jarang membimbing. Nah, terus terang teman-teman sekalian, saya justru lebih dari jadwal ya. Ingat ya Rian ya, kan Rian yang tahu. Kita bikin jadwal pre di luar dari jadwal. Bukan berarti 20 hari itu hari-hari dibimbing, tidak. Tugas saya banyak. Ada jadwal beberapa wilayah kabupaten. Jadi jadwal yang dimaksud kurang kalau tidak memenuhi seperti jadwal. Saya kira Arif sebagai host bisa tahu bahwa selama ini setiap jadwal saya tetap hadir, bahkan lebih mudah hadir. Bahkan saya tambahkan 2 kali jadwal pertemuan di luar dari jadwal. Nah itu ya, teman-teman pahami. Kita bukan anak sekolah, tiap hari mau ketemu. Ya, kalian sudah sarjana, online begini ya, tinggal ini. Hanya saja kalau kalian bertanya di WA, terlalu panjang pertanyaannya, jawabannya saya harus ketemu dengan Zoom. Kenapa? Karena kalau dijelaskan di WA, terus terang saya tidak mau mengetik panjang-panjang karena Anda tidak paham apa yang saya maksud. Tapi kalau makanya gunakanlah di Zoom seperti ini, bertanya sepuasnya. Jangan bungkam di sini, nanti di WA baru bertanya. Baru pertanyaannya juga jawabannya harus satu mata diklat, itu kan tidak mungkin. Nah, kemarin saya suka seperti Morwali. Oh Pak, boleh saya telepon? Oh iya, saya justru saya telepon dia. Supaya kita langsung kontak. Apa yang Anda permasalahkan langsung saya jawab. Kalau di WA belum tentu saya buka. Apalagi kalau di WA pribadi tidak akan saya buka itu. Saya sekarang hanya di WA grup. Kalau WA pribadi terlalu banyak. Nah, kalau di WA grup Anda masuk, mungkin saya jelaskan, kita sepakat untuk pertemuan. Itu ya, mungkin saya juga harus minta maaf kalau Anda merasa tidak merasa puas, karena memang kita bukan SD yang harus hari-hari diajar. Ya, sesuai dengan jadwal. Kalau di luar dari jadwal ya itu namanya pribadi, itu pun kelebihan dan tidak dibayar hanya karena inisiatif. Ya, hanya sudah yang jadwal.
Saya kira itu pengantar saya, supaya kita sama-sama memahami, mengerti, supaya kita paham. Ya, jangan kita menuntut lebih dari jadwal, menuntut lebih dari target. Terus terang saya membimbing ini sudah lebih. Lebih kenapa? Kalau membimbing tidak akan memberi contoh, tidak akan menjelaskan ide-ide, hanya bertanya, pertanyaan penggerak. Itu namanya coach. Kalau saya bahkan sudah memberikan contoh, bahkan menjawab yang sudah tidak sesuai. Pertanyaan Anda kira-kira saya punya isu ini apa betul atau tidak, saya akan jelaskan. Kalau aturannya tidak boleh, hanya menggali kemampuan Anda untuk berkreatif mencari isu, bukan kami yang menyampaikan. Tapi saya sudah sampai merubah, menjelaskan bahwa isu ini begini-begini. Gitu ya. Nah, itu pun teman-teman masih ada yang tidak menghargai apa yang saya lakukan, ya tidak ada masalah. Ya, karena sudah sampai semua sama saya dari Bukaban, mungkin ada yang telepon ke sana, tidak ada masalah. Kalau kita ingin baik, ya silakan berjuang masing-masing. Kemarin saya niat mau perjuangkan patah kalau patah, tapi kalau memang teman-teman tidak menganggap itu, ya kita sama-sama baik. Saya laksanakan tugas sesuai dengan fungsi saya, Anda laksanakan tugas Anda. Saya kira itu, dan saya minta maaf kalau sedikit agak panas, karena saya juga mendapatkan informasi yang kurang enak. Oke, silakan dibuka acaranya, Arif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, kita lanjutkan agenda 4. Hari ini kita pertemuan kedua, kalau di jadwal pertemuan kedua, pembimbingan rancangan evaluasi aktualisasi. Sudah hadir di sini bersama kita Pak Muhtar. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Baik untuk mengefisienkan waktu pembelajaran, waktu dan tempat. Pak Muhtar, saya persilakan Pak. Ya, baik, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Arif yang telah presentasi, dan terima kasih banyak buat adik-adik sekalian semua. Ya, perlu saya koreksi bahwa kalau di jadwal sudah pertemuan ketiga ini, Arif. Yang saya lakukan sudah pertemuan keempat malah ini. Oh iya, siap Pak. Atau 5. Ya, itu sudah saya lakukan. Karena sudah yang jadwal, kita mulai ketemu di tanggal 19 Oktober. Kemudian kita ketemu lagi di pembimbingan tanggal 22 Oktober. Ya. Kemudian ketemu lagi kemarin, ketemu hari ini sudah keempat kalinya. Ya. Saya lakukan karena saya pikir ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab lewat Zoom. Sedangkan ini pun kalau teman-teman merasa belum puas, mau ketemu sebentar malam, boleh. Kalau masih ada belum yakin, saya siapkan. Ya, saya harus lakukan itu karena saya ingin yakinkan bahwa kalian bisa semua selesai. Dan mudah-mudahan bisa tepat waktu, karena sudah ada gambaran anunya nih, pengujinya siapa? Kalau sampai saat ini belum ada Pak. Oh ya, nanti kalau sudah ada nanti saya kirimkan supaya Ya, kita sesuaikan dengan daftar penilaian yang akan saya siapkan semua. Iya Pak. Oke, baik, makasih banyak. Alhamdulillah kita ketemu kembali ini. Jadi hari ini sebenarnya kalau dalam rencana saya hari ini tinggal final, ya, final C kita. Jadi termasuk penandatanganan kalau sudah selesai semua. Nah, cuma karena kemarin saya sempat menunggu sampai jam 11.59, saya cari di WA Group, ternyata belum ada yang kirimkan hasilnya. Padahal saya informasikan bahwa saya harus lihat dulu. Ya, kalau saya tidak akan tanda tangan kalau saya tidak yakin bahwa itu sudah benar. Kenapa saya lakukan begitu? Ya, memang sudah aturannya begitu. Dan jujur saya punya kapasitas lain selain dari suara. Saya orang hukum, saya lawyer. Menandatangani itu berarti menyerahkan diri. Kalau belum benar saya tanda tangani berarti saya menyalahkan diri dalam keadaan salah. Nah, itu saya tidak mau. Perlu Anda ketahui itu. Ya, saya tidak sembarang tanda tangan. Kalau digital saya berikan kepada teman-teman, saya tidak berikan. Kenapa? Karena dapat disalahgunakan. Kalau sudah saya berikan di digital itu berarti sudah bisa orang tempel di mana saja. Ya, kecuali sudah selesai semua pengesahan, silakan karena sudah final. Kemarin sempat dalam perbincangan, kan bisa digital Pak. Saya minta maaf Bu, saya kalau digital saya tidak akan berikan. Ya, harus saya sendiri menyerahkan, melaksanakan. Kenapa? Karena kalau saya menyerahkan itu pertama dapat diduga, kedua dapat disalahgunakan. Itu sudah banyak terjadi persoalan hukum karena gara-gara tanda tangan begitu. Ketika diberikan sudah ada yang menggunakan, ya karena mental orang tidak sama semua. Dia pikir daripada ketemu lagi tempel itu sudah salah. Jadi itu.
Jadi untuk 1-2 kali ini, sebelum kita pengesahan, saya minta ada yang mewakili kalian, apakah keluarganya Ipalu atau evaluator. Tapi kemarin Bu Kabang sarankan evaluator saja yang membantu, ya itu lebih bagus. Lebih bagus, karena orang dalam supaya tidak bias keluar. Sebenarnya saya juga seperti kabupaten lain, saya segan keluarganya datang menyampaikan ke saya tanda tangan. Efeknya apa? Bisa saja orang lain menganggap, wah ternyata Latsar begitu, dan biar siapa yang datang tanda tangan boleh. Itu kan juga risikonya itu. Nah, sementara kemarin kenapa saya punya inisiatif? Siapa tahu ada yang mau ke Palu, kan saya tahu ada orang Palu. Ya, kalau tidak salah isi orang Palu. Ya, siapa tahu dia pulang kampung, ya dia bawa. Tapi ternyata ada yang menganggap keliru, seolah saya paksakan, atau tidak. Kemarin Toli-Toli juga bukan dia yang kemarin, orang lain juga. Morowali Utara, orang lain juga keluarganya. Dan Morowali. Bahkan kalau Banggai Laut, orang Palu yang datang ke rumah saya tanda tangan. Yang penting sudah selesai saya tanda tangan. Tidak ada memaksakan. Kalau kita lihat juga di kampus, di Unpad dan di kampus mana, kuliahnya juga online. Tapi ketika administrasi harus ketemu langsung. Dia membawa tanda tangan. Dosen tidak akan tanda tangan kalau diwakili. Karena saya juga di kampus sebagai dosen. Tidak bisa, harus orangnya ketemu kalau proposal. Tapi kemarin kita sepakat dengan Bu Kaban bahwa untuk memudahkan peserta, bolehlah orang lain mewakili. Saya iya Bu, dengan ketentuan laporannya selesai. Ya, sah. Kalau orangnya ketemu saya, kan saya bisa jelaskan untuk perwakilannya bahwa ini perbaiki bisa. Tapi kalau orang lain, apakah bisa dia wakili perbaiki kalau ada yang kurang? Oh, dia bilang belum tentu, ya saya bilang kalau belum tentu, berarti belum tentu juga tanda tangan kalau belum selesai. Itu kan masalahnya di situ. Nah, kemarin ada yang sempat datang, begitu ada keliru dari PIM, dia perbaiki semua temannya punya, diperbaiki keliru itu saya tanda tangan. Oke, kita lupakan itu, karena itu merupakan syarat organisasi administrasi dan itu adalah syarat mutlak untuk mengikuti ujian. Karena kalau tidak tanda tangani, ada penguji tertentu tidak mau dia uji kalau tidak tanda tangan. Termasuk saya. Kalau saya mau jadi kabupaten biasa, kalau tidak tanda tangan oleh kos dengan mentor, terutama coach, berarti saya tidak jadi uji. Karena itu berarti tidak valid, tidak sah untuk diuji. Baik, teman sekalian, itu sekedar penyegaran pagi supaya kita saling memahami. Karena Latsar ini bukan main-main, ya, bukan main-main. Berapa ratus ribu orang di luar sana mau ikut Latsar tidak bisa. Ya, kalianlah orang-orang yang beruntung. Dalam artian orang-orang yang orang pilihan. Tuhan memberi berkah kesempatan kepada kalian. Bukan berarti kalian orang pintar. Di antara lain bukan. Banyak yang pintar di luar sana. Tapi belum mendapat kesempatan. Termasuk saya bukan orang pintar saya. Hanya orang diberi kesempatan untuk mengajar. Itu yang perlu kita camkan karena semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa yang memberi kesempatan kepada kita. Makanya kita harus syukuri itu. Kita syukuri. Karena kita tampil di sini bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tapi karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau bicara pintar, banyak orang pintar di luar sana. Banyak, tapi tidak mendapat kesempatan. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, kemarin ada beberapa orang sudah coba presentasi, sudah oke, tinggal kita mau lihat hasilnya. Nah, sekarang siapa lagi yang belum sempat tampil, mau coba-coba tampil, kita koreksi dan perbaiki, baru kita validasi. Silakan, resen kalau ada ini supaya terdeteksi oleh sistem. Setahu saya kemarin masih ada beberapa orang itu belum tampil. Izin kalau boleh Ibu Kresna bisa dulu, Pak. Ya, silakan. Nanti tolong resennya supaya ya begitu, supaya terdeteksi oleh sistem. Oke, makasih banyak hadir dan kita juga Pak Roy. Nah, supaya Pak Roy saksikan kita punya anggota bagaimana sistem kita dalam. Nanti sebentar Pak Ibu Kresna dengan Pak Sudir. Silakan Kresna. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin. Ya, silakan. Sudah. Ini masih screen dari laptop. Belum ada filenya. Dibuka dulu filenya, baru kita share. Karena kalau nanti dalam baru mau di share setengah mati berat.
Ya, kecuali RAM yang lebih di atas 5. Ini teman-teman latihan semua ya. Jadi buka dulu filenya. Setelah dibuka, centang di bawah kiri, ya, baru centang di bawah kanan itu share. Nah, baru bisa terbuka. Maaf, Pak. Ya, oke. Sudah kelihatan, Pak. Sudah. Langsung ke isu saya dulu, nanti ke isu. Isu dan rancangannya, karena kalau yang lain itu bisa Anda menyesuaikan. Yang prinsip itu di isu. Makanya disarankan teman-teman di daftar isi itu di link, di bold. Jadi begitu kita klik misalnya isu, langsung dia buka halaman isu. Jadi penguji kalau virtual begini dipersyaratkan supaya tidak setengah mati scroll, terutama kami juga penguji dan host, kalau mau lihat tinggal klik di daftar isinya langsung terbuka di file karena di link. Oke, terus. Siap. Ya dia PKL langsung PKL. Saya mau lihat. Dari sini, Pak, identifikasi isu. APKL saja. APKL. Ya. Ya. Ya, berdasarkan analisis APKL, isu yang saya angkat, yang pertama, rendahnya minat membaca siswa kelas 1 SD. Yang kedua, rendahnya kemampuan membaca siswa kelas 1 SD. Yang ketiga, kurangnya peran orang tua dalam membantu siswa dalam mengerjakan tugas di rumah. Ya, atau koreksi PR. sedikit ya. Nah, jadi kalau kita mengangkat isu itu harus ada lokus dan fokus. Iya, Pak. Ya, kalau begini seolah-olah kelas 1 SD seluruh dunia. Jadi kelas 1 SD di mana? Itu saya sudah berulang sampaikannya, tolong teman lengkap semua. Jadi kelas 1 SD di mana? SD mana? Bisa. Oke, ya. Fokus dan lokus ya. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat, kurangnya siswa mengumpulkan tugas. Ya. Yang terpilih adalah kurangnya. Kemudian hasil analisis isu metode USG-nya masih tetap 4 isunya, dan yang terpilih rendahnya dan yang tertinggi rendahnya kemampuan membaca kelas 1 SD. Lengkap itu SD mana? Lanjut. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis dengan diagram fishbone, hasilnya rendahnya minat dan kemampuan membaca siswa kelas 1 SD. Tunggu. Kurangnya waktu pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Oke. Metode pembelajaran kurang menarik. Metode atau media ini? Ya, Pak. Yang kurang menarik metode atau media? Metode, Pak. Yang Anda pahami metode seperti apa? Ceramah? Diskusi? Iya. Nah, itu yang bermasalah. Dengan maksudnya metodenya tidak dibarengi dengan media, tidak menggunakan media maksudnya. Berarti bukan metode. Terbatasnya penggunaan metode dan media ya. Oh iya. Kedua, caranya kalau membaca begini, karena ini siripnya atau tulangnya penyebab. Oh iya. Nah, coba yang skill. Kurangnya siswa mengumpulkan tugas mengakibatkan rendahnya minat dan kemampuan membaca siswa. Bukan terbalik. Kurangnya siswa.
bukan terbalik. Justru rendahnya minat kemampuan membaca siswa mengakibatkan kurangnya siswa mengumpul tugas. Oh, iya Pak. Nah, nanti diperbaiki itu, terbalik. Ya. Ya, mungkin saja rendahnya minat dan kemampuan membaca siswa itu dampak dari ya kurangnya mungkin tugas kurangnya apa dia. Nah, jadi ini sebenarnya rendahnya minat ini terbalik dengan tadi itu. Kemudian sorongnya, rendahnya peran orang tua membantu siswa mengerjakan tugas di rumah sehingga mengakibatkan rendahnya minat dan kemampuan baca. Oke, boleh. Nah, ini tabrakan. Kurangnya minat membaca siswa mengakibatkan rendahnya minat dan kemampuan baca. Boleh. Yang satu ini yang tidak sesuai ya. Oke, lanjut. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh satu isu yang diangkat pada kegiatan aktualisasi di lokasi kerja, yaitu rendahnya kemampuan dan minat membaca kelas 1 SD Negeri 23 Biau. Dampak isu, berdasarkan analisis isu APKL dan diagram Fishbone, maka diperoleh rendahnya kemampuan membaca siswa kelas 1 SD Negeri 23 Biau. Langsung di matrik saja, langsung masuk matrik. Oh, iya. Gagasan pemecahan isunya apa? Gagasan pemecahan isu masih kurangnya pemanfaatan media di dalam proses. Di tabel mana sudah tabel. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah atau mentor. Kenapa begini modelnya, Bu? Coba kembali ke atas. Saya kira belum pernah saya ajarkan seperti ini modelnya. Matriknya itu matrik yang berapa? Di atas matrik itu, Bu, ada di situ dituliskan gagasan pemecahan isu. Jadi mulai nama, seperti teman-teman lain kemarin tampil, NDH-nya, kemudian isunya, berapa isu, kemudian isu yang terpilih, baru itu gagasan pemecahan isu mana. Oh iya, Pak. Mana matriknya, tabel rancangannya itu? Yang ini. Oke. Rancangan aktualisasi unit kerja SD Negeri 23 Biau. Identifikasi isu yang pertama, rendahnya kemampuan membaca siswa kelas 1 SD. 2, rendahnya minat membaca siswa kelas 1 SD. 3, kurangnya peran orang tua siswa dalam mengerjakan tugas rumah. Isu yang diangkat, rendahnya minat dan kemampuan membaca siswa kelas 1 SD Negeri 23 Biau. Gagasan pemecahan isu, model pembelajaran berbasis media kreatif kelas 1 SD Negeri 23 Biau. Lanjut. Rancangan kegiatan aktualisasi yang pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Nah, ini dalam tabel nanti, Bu, tidak usah dijelaskan, diuraikan itu. Misalnya manajemen ASN apanya? Indikatornya saja ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Tahapannya mana? Tahapan kegiatannya. Yang pertama, konsultasi dengan mentor. Ya. Tersedianya bahan dan Meminta arahan dan persetujuan. Kemudian koordinasi dengan teman kerja. Ya. Lanjut. Nah, tunggu. Balik ke atas. Jadi, kembali ke atas dulu. Nah, ini kolom terus. Nah, jadi ini kolom, ya stop. Jadi kolom kontribusi kegiatan terhadap misi dan penguatan nilai organisasi tidak usah dibatasi di bawahnya, karena ini untuk satu kegiatan. Iya, Pak. Ya, jadi di ke bawah supaya tidak complang, bisa naik yang lainnya. Iya. Ya, jadi itu harusnya ke bawah, hilangkan garisnya supaya dia bisa menyesuaikan supaya tidak complang maksudnya. Karena dia kontribusi terhadap kegiatan
kontribusi terhadap visi misi dan pengetahuan organisasi adalah seluruh kegiatan. Ya, bukan cuma kegiatannya itu yang termasuk dengan tahapannya. Jadi yang dibatasi ini supaya jelas atas antaranya antara kegiatan dan tahapan kegiatan. Oke, lanjut. Nanti teman-teman lain pahami semua itu ya. Jangan setiap muncul lagi seperti ini. Oke, terus. Ke bawah. Ya, stop. Persiapan media pembelajaran. Tahapannya coba. Yang pertama, mencari referensi tentang media yang digunakan. Yang kedua, menyiapkan bahan dan mendesain media pembelajaran. Oke, ya. Ketiga, pembuatan media pembelajaran. Ya, stop. Nah, ulang, balik kembali. Jadi tambahkan di situ, karena dia persiapan media, ditambahkan satu lagi, di bawahnya pembuatan media pembelajaran itu ditambahkan lagi pembuatan administrasi umum atau pembuatan administrasi umum. Iya, Pak. Apa maksudnya itu? Karena nanti kalian kan misalnya ada mau pakai pretest, mau pakai post-test, terserah mau ditaruh di sini atau mau ditaruh di penyusunan apa lagi? Coba dia di bawahnya apa lagi? Kegiatan berikutnya. Ya. Bisa ditaruh di sini, di penyusunan perangkat pembelajaran, bisa ditaruh di persiapan di atas. Iya. Nah, harus ada itu salah satu tahapan kegiatan penyusunan atau pembuatan administrasi pendukung. Yang isinya dalam misalnya undangan, daftar hadir, dibuat di situ, tinggal di list. Undangan, daftar hadir, soal pretest, soal post-test. Nah, di situ ya. Karena ketika Anda mengatakan melakukan pretest, pertanyaannya kapan Anda buat soalnya. Nah, itu. Ya, apa mau Anda mau taruh? Ibu Krisna mau taruh di penyusunan perangkat pembelajaran di tahapan terakhir atau mau taruh di pembuatan media pembelajaran di atas? Ya? Iya. Oke, lanjut. Penyusunan perangkat pembelajaran, lanjut. Tahapannya mengenai silabus, ya betul. Kedua, menyusun perangkat pembelajaran. Iya, oke. Ketiga, menyusun administrasi pendukung. Oke, sudah betul. Oke. Apalagi kira-kira selain ini? Nanti tinggal ditambah-tambah kalau misalnya apalagi, karena semua apa yang kita melakukan harus dibuktikan, ya. Pernah dibuat. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat, rapat tim dan final check. Oke. Tahapannya Yang pertama, pemaparan media dan perangkat. Oke. Pembelajaran. Kemudian meminta saran dan masukan dari tim kerja. Oke. Lanjut finalisasi dan final check. Berarti diturunkan itu namanya outputnya, nanti kasih lurus, kasih bagus output. Implementasi penggunaan media kartu huruf dan media ular tangga dalam proses pembelajaran. Diturunkan nanti itu ya, karena dia Iya. potong ya. Nah, silakan. Pertama tahapannya membuka kegiatan pembelajaran. Oke. Yang kedua, mengecek kehadiran siswa. Ya. Kemudian yang ketiga, apersepsi dan pretest. Oke. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dengan penggunaan media. Lanjut. Nah, nanti diuraikan nanti media apa ya? Diuraikan media apa digunakan di situ. Oh, iya Pak, ditambah. Review dan post-test. Oke. Kemudian yang keenam, evaluasi hasil pembelajaran setelah menggunakan media dan pemberian reward. Oke. Memeriksa, tahapannya memeriksa dan menganalisis. Memeriksa dan menganalisis hasil pretest dan post-test yang pertama. Oke, kedua.
Kemudian membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran dalam sebuah tabel grafik atau Diperpadat grafik. saja di situ, menyandingkan hasil pretest dan posttest dalam sebuah tabel grafik. Iya. Kemudian yang di atas juga diperpadat, memeriksa hasil pretest dan posttest. Nah, jangan terlalu panjang kalimatnya. Ya. Oke. Kemudian ketiga, penetapan dan pemberian reward. Lanjut. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Ya. Tadi apa rewardnya tadi itu? Berupa apa? Berupa apa reward apa yang Anda memberikan kepada? Jangan barang habis pakai, jangan misalnya makanan, jangan. Yang bisa dikenang, yang bisa dimotivasi siswa kan. Ini kan persoalan minat kan. Berupa pemberian pujian dan apresiasi. Boleh Pak kalau misalnya pemberian buku bacaan, buku cerita? Oh ya boleh, itu bermanfaat. Jangan barang makanan nih. Kemudian media yang Anda gunakan, media apa saja? Media kartu huruf dan permainan simulasi ular tangga, Pak. Supaya dia kaitkan dengan bagaimana dia bisa mengenali huruf dan berminat membaca. Oke. Nah, lanjut. Monitor evaluasi, apa saja isinya? Ya. Pertama, uraian capaian hasil evaluasi. Ya. Jadi perilakunya, kemudian berapa yang presentasinya dia dapat. Kedua, testimoni dari mentor dan orang tua siswa berupa video singkat. Laporan dan rencana tindak lanjut. Oke. Saya kira kemudian anunya tabel apa rencana schedule-nya. Di bawah yang rencana jadwalnya itu. Jadwalnya, Pak. Ya. Maaf Pak, belum ditambahkan di sini Pak jadwalnya. Nah, yang nanti dilengkapi ya, karena itu yang harus lengkap itu dengan jadwalnya supaya kelihatan per hari per tanggal ya, supaya dilihat di arsir itu. Waktu yang banyak digunakan nanti di pelaksanaan itu, penggunaan media itu. Sekitar ya taruhlah 2-3 minggu di situ. Yang lainnya supaya kelihatan, jangan nanti, karena pernah juga ada orang tulis konsultasi dengan mentor minggu pertama. Nah, pertanyaannya sekarang, apa 1 minggu kalian di dalam ruangannya mentor konsultasi terus? Jadi per tanggal dia. Iya. Oke, saya kira sudah cukup bagus. Tinggal dilengkapi, nanti dilihat di latar belakang. Kalau Krishna mengatakan bahwa rendahnya minat dan kemampuan membaca, harus ada datanya itu. Dari berapa siswa, berapa yang belum mampu membaca. Dibuktikan dengan mungkin ditulis rata-rata sih belajarnya berapa. Kemudian ditaruh di latar belakang itu dasar hukumnya. Pelaksanaan latar ini. Kemudian ya cantumkan sedikit juga mungkin gambaran tentang nilai organisasi kalian. Masuk visi misi di situ digambarkan. Nah, itu hal itu yang dianggap penting latar belakang. Tidak usah kalimat lain yang terlalu panjang yang mungkin tidak. Jadi yang dimaksud tulisan begini dibuat yang ada hubungannya dengan akan dibahas nanti. Latar belakang itu adalah tempat mengintip apa-apa yang melatar belakangi sampai Anda mengangkat isu ini. Kira itu. Ya, boleh dilihat latar belakangnya Pak. Nah, coba. Literatur digunakan nanti juga literatur yang terbaru ya.
Yang sampai ada yang mengambil yang saya kasih contoh. Yang saya kasih contoh itu literatur dari beberapa. Belum tentu yang baru, karena yang tahun lalu punya. Kalau yang saya kasih yang tahun baru-baru ya literatur baru. Tapi kalau yang lalu ya pasti literatur yang lama. Contoh itu hanya bagaimana menggambarkan, ya itu. Ya. Oke, lanjut. Latar belakang berdasarkan. Lanjut, kemudian apa ini? Iya. Oke. Kemudian peraturan tata laksar Perla nomor 1 tahun 2021. 2021 pasal 1 ayat. Oke. Dan penyelenggaraan laksar mengikuti pola baru di masa kegiatan berlangsung secara on campus. Kemudian Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu hasil cakap. belajarnya coba terus naik. Rendahnya minat dan kemampuan siswa membaca akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan selama pandemi sangat mempengaruhi kemampuan dan minat baca siswa, dikarenakan guru kesulitan untuk mengajar siswa membaca. Dengan tuntutan kurikulum dan perkembangan zaman saat ini, idealnya siswa di kelas rendah sudah dapat membaca dengan baik, sehingga pembelajaran akan mudah dilaksanakan di sekolah maupun secara luring di rumah. Jaringan internet yang belum terjangkau di sekolah dan kondisi ekonomi masyarakat, yakni orang tua siswa, sehingga pembelajaran secara daring tidak dapat dilaksanakan, melainkan pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan pelaksanaannya pun sangat terbatas, hanya 2 kali dalam seminggu. Dalam pembelajaran ini, guru memberi tugas untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depannya. Pada saat mengumpulkan tugas, hanya 2 atau 3 orang yang mengumpulkan tepat pada waktunya. Nah, begini, mestinya yang Anda jelaskan di sini adalah, kalaupun 2 atau 3 orang yang mengumpulkan, apa masalahnya? Dijelaskan, kaitkan, karena mungkin keterbatasan kemampuan membaca. Oh iya. Nah, tetap harus ada hubungannya dengan itu, karena itu yang Anda angkat. Kalau ini kan dikaitkan dengan kedisiplinan tidak menyetor, berarti berbeda dengan yang isu yang kalian pilih. Oh iya. Jadi mungkin hanya 2 atau 3 orang yang mengumpulkan tugas pada waktunya, ya disebabkan salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya minat membaca dan kemampuan membaca sehingga tidak bisa mengerjakan tugas. Kayak begitu. Nah, supaya kembali kepada isu yang diangkat. Kalau begini nanti isunya seolah-olah lain latar belakangnya, lain isu yang diangkat kan. Oke. Ya, saya kira cukup itu. Nah, di sini juga Anda angkat media pendidikan pembelajaran, buku, film, video, tape, sajian slide. Nah, ini kalau Anda tulis di sini, kenapa Anda tidak lakukan? Jadi kalau dianggap Anda tidak bisa lakukan, jangan tulis. Ya, karena kalau saya menguji ya, kalau ini Anda permasalahkan, kenapa bukan ini yang Anda angkat, medianya? Yang mestinya media yang menarik untuk dilakukan itu adalah ya seperti Anda melakukan. Oh iya. Ya, gitu. Sebenarnya latar belakang ini kalau menurut saya dibuat dulu rancangannya baru dibuat latar belakangnya. Supaya kita tahu apa yang kita tulis di rancangan disinggung di latar belakang. Walaupun idenya berpikirnya dari latar belakang baru ke rancangan, tapi penulisannya sama dengan rancangan tadi, dibuat dulu semua ke bawah baru kita bikin ada ilustrasi pendukung. Supaya ditahu apa semua yang dibutuhkan di bawah, dibuat di atas. Nah, begitu caranya kalau menulis. Supaya tidak berbeda. Ini kenapa berbeda? Karena Anda buat memang latar belakangnya, baru Anda buat rancangannya, sehingga berbeda. Silakan sesuaikan nanti ya. Iya. Nah, Ibu Kresna angkat menyangkut masalah ulat tangga segala macam, sementara Ibu Kresna katakan di sini bahwa media yang sesuai adalah ini ya. Loh, kok kalau ini yang sesuai, kenapa bukan ini yang diangkat? Gitu ya, jangan menjadi jebakan. Boleh ditulis yang disesuaikan dengan K13 ini adalah ini, tapi yang menurut di lokasi kami spesifik dalam rangka meningkatkan minat membaca, kami menggunakan ini. Ular tangga dengan karturu, boleh. Tapi harus muncul itu karena kita gunakan dalam. Saya kira betul itu. Ya.
Silakan coba lagi di anunya, kata pengantarnya. Biasa juga orang lihat di kata pengantar. Penguji lihat di kata pengantar. Bukan. Yang di atas. Bagian depan kata pengantar. Kalau ini kan pasti sesuai dengan Anda punya tugas ya. Terus nanti Ibu Kresna bisa link. Jadi daftar isi itu di bold dan dikasih di link. Maksudnya coba kasih contoh misalnya. Coba bukan. Oh ini, oke. Nah ini, Kresna, kedua orang tua dulu baru suami ya. Oh iya Pak. Ya, karena suami Anda nanti ketemu besar, bukan dia melahirkan dan membesarkan kalian. Durhaka kalian kalau suami duluan. Saya sedangkan bupati gubernur saya punya orang tua dulu. Karena bupati gubernur ketemu saya nanti besar. Iya, Pak. Ya. Apalagi suami belakangan itu. Nanti dia ibu cantik sudah berhasil, baru dilamar. Ya, bukan dia mau mengandung kalian, bukan dia membesarkan. Jadi yang pertama harus kita ini adalah ya cuma karena kita tidak mungkin menulis di sini kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua dulu, ya. Pasti kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang paling di atas, kemudian orang tua, baru keluarga, ya, suami dengan anak. Nah, di akhir kata pengantar itu apa Anda tulis penulis atau nama? Coba lihat di bawah. Semuanya benar. Kalau Anda tulis nama berarti tanda tangan. Kalau Anda tulis hanya penulis berarti tidak perlu tanda tangan. Nah, itu berarti tanda tangan nanti Kresna. Oh iya Pak. Karena ada nama. Teman-teman sekalian, dalam aturan hukum, kalau ada nama di sini baru tidak ditandatangan berarti Anda tidak mengakui Anda punya tulisan. Sepele memang, tapi kalau orang mau cari kelemahan kita, kelemahan di sini. Nah, jadi kalau penulis to tidak apa-apa, tapi kalau penulis pakai nama, tanda tangan. Dan orang yang pertama mengakui karya Anda adalah Anda sendiri, jangan mengharap orang lain dulu. Saya kira sudah cukup bagus ini. Ya, tinggal ada tadi isu itu diawali huruf besar, ya. Nah, kemudian isu ditulis lokus dan fokus. Kelas 1 SD mana? Yang 23. Nah, Iya Pak. karena kalau begitu seolah-olah kelas 1 SD seluruh dunia itu. Iya. Nah, itu gunanya dibatasi dengan lokus dan fokus. Oke, saya kira cukup. Iya, Bisa? terima Tinggal kasih dilengkapi. Pak. Oke, ya. Ya. Lanjut, siapa lagi? Nah, kalau ada mau bertanya, gunakan memang kesempatan ini. Karena ini gunanya kita ketemu di Zoom. Supaya menjawabnya enak, connect. Kalau bertanya di WA, apalagi pertanyaan dan jawabannya harus dijawab dari satu mata pelatihan, itu kan susah. Ya, lanjut. Siapa dulu? Sri atau siapa? Mudah-mudahan cukup waktu. Oke. Bu Sri, Pak. Ya, silakan Sri. Ya, terima kasih Opa, izin share screen. Ya, silakan. Kalau teman lain dilihat apa yang dijelaskan itu kurang lebih sama, hanya objeknya beda. Caranya mantap. Silakan, Sri. Sudah kelihatan Opa? Ya, sudah. Langsung ke isu ya. Ke isu. Nah, ya. Oke. Mana isunya? Terus. Langsung ke isu APKL Opa? Ya, silakan. Iya, berdasarkan isu yang saya dapatkan di Puskesmas, ada 3 isu yang saya angkat di sini. Yang pertama, tidak tersedianya ruang tunggu khusus untuk pasien menular di UPT Puskesmas Biau. Yang kedua, penanganan sampah medis dan non-medis yang belum maksimal di UPT Puskesmas Biau.
Dan yang ketiga, kurangnya minat lansia terhadap pentingnya posbindu lansia di UPT Puskesmas Biau. Dan berdasarkan teknik APKL ini, isu yang saya jadikan isu pertama, yaitu kurangnya minat lansia terhadap pentingnya posbindu lansia di UPT Puskesmas Biau. Ya, oke, stop dulu. Stop dulu, Sri. Kurangnya minat lansia terhadap pentingnya posbindu lansia di UPT Puskesmas. Ini kalau terhadap pentingnya minat atau pengetahuan? Iya, Opa izin, Opa kan lalu sempat saya tulis pengetahuan. Kemudian dikoreksi sama Opa diganti jadi minat. Nah, berarti ditambah, karena kalau minat itu, coba, kalau minat apa berhubungan dengan pentingnya? Atau minat dan pengetahuan. Kalau minat, berarti kurangnya minat lansia mengikuti atau menghadiri posbindu. Nah, kalau mau lebih lengkap, kurangnya minat dan pengetahuan lansia terhadap pentingnya. Oh, dan ditambah dan pengetahuan apa ya? Ya, karena ini kata pentingnya ini, coba, siapa bahasa Indonesia yang saya pahami kalau berbicara tentang pentingnya sesuatu itu pengetahuan. Tapi kalau mau hadir ke sana juga minat, ya. Oke lah. Jadi bagus ini. Oke, lanjut. Di USG-nya? Di USG-nya tetap sama Opa. Oke, sama. Itu yang menjadi urut pertama. Kemudian di sini ada Oke, kita lihat. diagram fishbone-nya. Yang pertama dari surrounding dukungan keluarga kepada lansia untuk menghadiri posbindu itu kurang. Kemudian dari sistemnya kurangnya informasi baik itu dari petugas kesehatan maupun kader. Kemudian dari skillnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan akan jadwal atau tempat di mana posbindu dilakukan menyebabkan kurangnya minat lansia terhadap pentingnya posbindu lansia. Kemudian ada sarana dan prasarana di supplier. Oh, berarti betul. Minat dan pengetahuan, ya. Kalau kurangnya minat dan pengetahuan terhadap pentingnya menghadiri posbindu atau pentingnya apa? Mengikuti posbindu, ya. Iya, siapa Pak? Berarti itu minat dan pengetahuan. Kenapa? Karena sistemnya itu kurangnya informasi. Ya, itu mengakibatkan pengetahuan. Sarana dan prasarana mengakibatkan minat. Dukungan keluarga mengakibatkan minat. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masalah pengetahuan. Berarti kurangnya pengetahuan dan minat lansia terhadap pentingnya menghadiri atau tentunya kehadiran pada posbindu lansia. Ya, oke. Iya Pak. Lanjut. Kemudian langsung ke matriknya. Matriksnya di sini gagasan pemecahan isunya yang saya gunakan metode edukasi dan penyuluhan menggunakan media kreatif untuk memberikan pengetahuan kepada lansia tentang pentingnya posbindu lansia di wilayah kerja Puskesmas Biau. Berarti memberikan pengetahuan dan minat, toh? Oke, sudah. Iya. Tuh saya lihat. Metode edukasi, coba kemarin tadi. Metode edukasi. Kalau kita hilangkan saya metodenya langsung edukasi dan penyuluhan berbasis media kreatif, gitu? Iya. Edukasi dan penyuluhan berbasis media kreatif, gitu? Kepada lansia, gitu? Tentang pentingnya posbindu. Siap, Sudah begitu. Iya. Ya. Karena kalau memberikan pengetahuan saja itu mana minatnya. Jadi edukasi dan penyuluhan berbasis media kreatif kepada lansia, ya, tentang pentingnya posbindu. Dua kali lansia ya. Edukasi dan penyuluhan berbasis media kreatif tentang pentingnya. Dihilangkan saja lansianya Opa atau? Iya, 2 kali lansia itu. Perlu ada, tapi satu saja. Edukasi dan penyuluhan berbasis media kreatif kepada lansia. Iya. Langsung saja di situ. Edukasi dan penyuluhan berbasis media kreatif. Iya. Tentang pastinya posbindu lansia di wilayah kerja, gitu. Gitu?
tentang pentingnya. Iya, Jadi Pak. pun nggak kurang supaya tidak ulang-ulang. Oke, Bisa, lanjut. Pak. Ya, Kemudian masuk di kegiatannya. kitanya. Oke. Yang Persiapan. pertama persiapan pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas selaku mentor. Kemudian melakukan koordinasi dengan pemegang program lansia. Ya. Yang ketiga berkoordinasi dengan stakeholder. Di sini ada kader Posbindu dan kepala desa. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir pembentukan tim kerja. Oke. Kalau anunya tadi visi misinya ada visi misi dah. Ada. Oke. Penguatan di organisasi sudah ada. Ada. Oke. Lanjut. Kemudian yang kegiatan kedua penyusunan media edukasi. Ya. Yang tahapannya mencari referensi tentang isi leaflet. Yang kedua menyiapkan bahan dan mendesain leaflet. Yang ketiga medianya apa saja ini? Media apa saja kita gunakan? Rencananya leaflet sama penyampaian informasi lewat Facebook, Pak. Facebooknya jadi di sini jadi berarti begitu tidak usah mencari referensi media. Jangan ditulis leafletnya karena seolah-olah cuma leaflet saja toh. Oh. Mencari referensi, kemudian kedua menyiapkan bahan dan alat dan mendesain media. Nah, nanti jelaskan di situ medianya berupa leaflet, kemudian nanti di hasilnya dan itu media informasi lewat FB kan, mendesain FB-nya juga. Kalau Sri nggak bisa cari-cari video tutorial, cari-cari video tutorial tentang bisa, Pak. Bisa. Ya, itu masukkan. Jadi itu yang dikopikan CD-nya ke desa-desa supaya dalam Posbindu nanti di situ diputar itu. Diputar di Posbindu apakah berupa audio saja himbauan atau video. Ya. Nah, supaya lebih kaya ya. Karena biasa ada dari kementerian atau dari mana, ya. Siap, Pak. Nah, gitu. Jadi kan biasa orang belum tentu mau baca, tapi dia suka sambil dia bekerja dengar apa pentingnya Posbindu itu. Materi-materinya dimasukkan di situ pada saat Posbindu diputar itu. Nah, jadi korban sedikit untuk menggandakan itu CD-nya dan diserahkan di desa. Dan buktikan tanda terima ya. Tanda terima nanti leafletnya, media informasi dan CD-nya. Oke, lanjut. Kemudian ada tahapan yang keempatnya menyiapkan obat-obatan yang diperlukan di Posbindu. Oke. Nah, berarti tambah satu lagi Bu Sri. Menyiapkan administrasi pendukung. Tim dan final check, pemaparan penggunaan media, meminta masukan dari. Tambahkan di atas itu menyiapkan administrasi pendukung. Karena nanti kan pasti Ibu Sri nanti butuh misalnya kuesioner ceknya itu. Pretestnya karena namanya kalau penyuluhan harus kita tahu dua awalnya ada angket atau apa, jadi ada pendukung administrasi pendukung. Ini apa ini, kenapa dirubah itu? Oh, di atas kali Pak, saya kira di sini. Jangan di bawah di terakhir dia. Oh, ini apa nih, ditambahkan dia. Bukan bukan rapat tim, di persiapan. Oh iya. Di atas di tahapan terakhir di persiapan. Coba. Oh di sini apa? Ya, di bawahnya itu. Di bawahnya menyiapkan obatan, ya menyiapkan administrasi pendukung. Jadi apa saja kita siapkan di situ, misalnya daftar hadirnya, kuesioner pretestnya, kuesioner postesnya, undangannya, ya. Jadi undangan ini tidak bisa saja kita lewat WA saja, yang penting ada bukti bahwa kita mengundang, menginformasikan. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada pemaparan penggunaan media. Iya, di tim. Nah. Kemudian meminta masukan dari pemegang program dan teman sejawat terkait isi leaflet. Tapi di sini mungkin dirubah nanti, Pak. Terkait media yang digunakan. Ya, media yang digunakan ya. Kemudian
Yang ketiga, Kemudian mencetak leaflet. nah, mencetaknya mestinya di atas, di persiapan itu. Di sini hanya finalisasi dan penal check. Oh, Ya, siap. pindahkan itu mencetaknya di persiapan. Iya. Eh? Iya, Pak. Ya, sebelum membuat obat itu mencetak leaflet dulu, mencetak leaflet dan media lainnya, toh. Nah, oke, lanjut. Kemudian tahapan keempat Nah, ada ini sudah intinya, edukasi. edukasi dan penyuluhan. Yang tahapannya persepsi pretest. Ya, Kemudian penyampaian materi edukasi dan penyuluhan. ya, Ketiga, evaluasi post-test. ya. Dan keempat, pemeriksaan dan pemberian obat. Oke. Selanjutnya, Bukan ya. kegiatan tersendiri nih. Pemeriksaan dan pemberian obat. Dikasih lain lagi ini apa Iya, kegiatannya? karena kalau penyuluhan kan lain. Pemeriksaan dan pemberian obat berarti dahulu dulu di kegiatan berikutnya toh. Pemeriksaan dan pemberian obat, pertama pemeriksaan hasil itu pemeriksaan dari peserta posbindu kan? Iya. Ya. Pemeriksaan pada lansia peserta posbindu. Kemudian ya pemberian obat. Kemudian ketiga, apalagi kira-kira ketiga? Pemeriksaan, kemudian edukasi lanjutan tentang pentingnya posbindu dan penggunaan obat. Ya, kemudian ketiga, pemberian obat. Karena satu kegiatan minimal 3 tahapan. Jangan cuma 2. Oke. Kemudian karena ini programnya Posbindu, OPA dan menyangkut lansia, jadi ada kunjungan rumah untuk pasien yang berisiko tinggi. Tunggu dulu. Oh, boleh. Maksudnya begitu tadi. Berarti tadi pemeriksaan obat itu bukan digabung di sini atau Kan kalau Posbindu OPA ada juga selain penyuluhan ada juga pas minat ada pemeriksaan. Iya. Ada pemeriksaan. Oke, ini kunjungan rumah ya? Oke. Iya. Bagus ini. Yang ini kunjungan rumah ada Persiapan alat, kemudian melakukan kunjungan rumah, iya. Pemeriksaan dan pemberian obat sesuai keluhan. Iya. Jadi nanti jelaskan bahwa tadi di Posbindu ini sekarang yang tidak sempat datang di Posbindu atau yang berisiko. Kunjungan rumah. Ya, kunjungan rumah. Bagus. Kemudian yang tahapan kegiatan keempatnya ada edukasi pada edukasi lansia lagi yang di rumah ini. Ya, karena kalau ditanya kenapa 2 kali? Iya, yang ada di Posbindu tadi yang tidak sempat ke Posbindu kita perlakukan sama. Kita kunjungi rumahnya, kita berikan edukasi dan berikan periksa dan beri obat. Oke, bagus. Sama yang ini Opa saya masih agak bingung ini. Yang edukasi dan informasi langsung pada pasien kan saya di poli umum Opa biasanya banyak pasien lansia yang berobat ke poli umum. Jadi maksudnya saya di sana juga diberikan informasi bahwa ada Posbindu lansia atau semacam edukasi begitu untuk lansia agar menghadiri Posbindu. Kalau begitu Bu, berarti ini di awal sebelum penyuluhan di lapangan. Ini duluan edukasi dan informasi pada pasien yang datang di rumah sakit. Berarti dibalik, ini yang di atas dulu, baru kita kunjungan lapangan. Bisa begitu Bu? Iya. Karena kenapa? Supaya di sini dia dapat informasinya bahwa ada Posbindu di lapangan toh. Setelah kita Posbindu masih ada tidak datang, kita lanjutkan yang kunjungan rumah. Berarti ini yang pertama Bu. Oh iya. Ya, ini yang pertama setelah kita final check ini dulu edukasi informasi langsung pada pasien. Baru penyuluhan Opa, baru penyuluhan dan pengobatan. Habis itu kunjungan rumah. Kunjungan rumah. Nah, karena informasi di sini pertama diberikan kepada pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Ya toh? Baru kita lanjutkan yang penyuluhan dan pendampingan di Posbindu. Baru kita kunjungan rumah. Ya toh? Nah, kunjungan rumah yang terakhir. Siap, Pak. Oke. Kemudian yang terakhir monitoring dan evaluasi. Ya. Di sini yang pertama tahapannya pengukuran capaian kegiatan. Ya.
kemudian penetapan dan pemberian reward, kemudian testimoni singkat dari mentor, pemegang program, Ya. dan pasien lansia. Nah, Yang terakhir, OPA, pelaporan dan rencana tindak lanjut. Oke. Sekarang pertanyaannya Ibu Sri, di mana Ibu melakukan evaluasi dari pretest dan posttestnya itu? Iya, saya masukkan di sini, OPA, di Sini. evaluasi yang pertama pada saat selesai penyuluhan. Oh iya, di mana? Di kolom di penyuluhan. Iya, Oh iya, tapi caranya kan ini kan setelah evaluasi. Ya, kita mau lihat hasilnya dari perubahan pretest dan posttest. Di mana kira-kira Ibu Sri taruh? Atau digabung di monitor evaluasi? boleh, OPA. Digabung di sini atau di mana? Karena harus ada itu juga. Paling tidak kita juga kalau bisa Ibu Sri evaluasi hasil penyuluhan misalnya. Itu. Kemudian ada menyandingkan hasil dari pretest dan posttestnya, kemudian dalam bentuk tabel grafik kan memeriksa hasil pretest dan posttest. Iya. Kemudian menyandingkan dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian ketiga mungkin penetapan dan pemberian reward. Paling tidak Ibu juga harus memberikan penghargaan kepada kader-kader yang banyak membantu dan bagus. Biar cuma berupa sertifikat, penghargaan atau keterangan. Nah, terutama juga kepada timnya Ibu, karena itu fungsional credit point itu kalau dapat dia sertifikat pengabdian. Disesuaikan lah, karena ini mekanisme kerja kan. Kalau kita bekerja lantas karena mungkin Ibu tidak memberikan honor karena memang tidak ada honornya, ya diberikanlah penghargaan. Bisa kira-kira Ibu Sri? Iya, bisa, Pak. Diselipkan barangkali di tahapan terakhir dari setelah kunjungan rumah atau setelah penyuluhan, evaluasi hasil penyuluhan itu bisa. Siap, Pak. Ya, Oke. siap, bisa. Oke, dan saya kira sudah cukup bagus. Ibu Sri sudah siapkan schedule-nya? Sudah, Pak, tapi masih agak jadwalnya, Pak, ini. Ya. Tidak apa-apa. Persiapan pelaksanaan kegiatan. Tidak apa-apa, Pak, kalau saya taruh di sini untuk edukasi dan penyuluhannya tidak, maksudnya harinya tidak, tanggalnya tidak dan tidak berurutan sama rapat tim dan final check, soalnya tidak ini apa-apa. kan tidak apa-apa, soalnya menyesuaikan dengan jadwal posbindu, Pak. Iya, karena ini schedule ini bisa saja berjalan bersamaan kegiatan lain, kan tim yang bekerja kan. Oh, iya. Kita bisa saja Ibu sementara orang membuat medianya, Ibu sudah suruh ke lapangan. Bisa. Karena kan tim, itu gunanya ada tim kerja. Kan teman-teman semua ini sarjana, adalah calon pemimpin, dan bahkan sudah pemimpin sekarang. Jadi dipersiapkan ya bagaimana melibatkan tim untuk bekerja. Siap. Ya, saya kira begini. Tidak ada masalah. Nanti kan ini semua butuh penjelasan. Kenapa begini, Bu Sri? Karena kita menyesuaikan dengan jadwal posbindu. Berapa kali kira-kira posbindunya, Bu Sri? Dan berapa wilayah batasi, Bu? Jangan satu wilayah puskesmas, jangan sampai tidak selesai. Siap. Nanti jangka menengah baru kita di mana lagi? Disesuaikan selama 1 bulan ini berapa posbindu, Bu? Ada 23 posbindu. Tidak, selama 1 bulan ini yang kita yang rencana mau aktualisasi berapa kira-kira Ibu bisa jangka? 3 bisa kayaknya. Nah, itu aja dulu. Itu direncanakan. Jangan rencanakan lebih dari itu, karena jangan sampai tidak tercapai, nanti nilainya dianggap tidak sesuai. Karena yang kita ukur sekarang ini adalah rencana terhadap kegiatan. Nah, nanti yang kemenangannya Ibu, yang kemenangannya ya diperluas kepada posbindu lainnya. Ya, kalau bisa selama 6 bulan selesai semua toh. Dan kemudian jangka panjangnya apa lagi kira-kira mau dilakukan? Gitu. Siap, Pak. Oke. Oke, bisa dilihat sedikit anunya, Pak. Oh, boleh. Pengantarnya. Boleh, silakan.
Di sini yang saya ambil pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Opa. Ya, Kemudian Perlan Nomor 1 Tahun 2021. ya, Kemudian ada Undang-Undang Kesehatan, ya. Undang-Undang tentang Puskesmas, dan Undang-Undang tentang keperawatan. Ya. Opa. Cuma untuk teman-teman semua nanti sekaligus saya informasikan bahwa kita tata tulis ya. Seperti saya lihat masih ada Ibu Sri tulis nomornya kecil. Nah, diperhatikan Oh, itu ya. Karena penguji itu sampai ke situ dia koreksi itu. Ya. Nah, dimulai kapan waktu dimulai huruf besar ya. Oke, saya kira sudah bagus ini. Nah, macam ini. Pos pembinaan terpadu. Nah, di situ baru tulis Posbindu. Ya. Nah, biar huruf kecil, huruf besar pertamanya, huruf kecil lainnya. Yang jelas kita sudah ada singkatan. Ya, Posbindu. Iya, Pak. Oke. Ini saya masukkan di sini juga, Opa, data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk berdasarkan umur. Ya. Kemudian ada juga di sini tingkat kehadirannya Posbindu di lansia di Posbindu. Ya. Ada juga saya anu di sini. Kemudian ini terakhirnya ini apa? Oke. Saya masukkan di sini metodenya dan Anda usah pakai metode, Bu. Langsung edukasi saja. Oh iya. Ya. Siap, Opa. Oke. Ya, makasih, Opa. Oke, makasih. Ya, saya kira kalau begitu senang saya biar langsung tanda tangan siap. Yang penting sudah bagus ya. Oke. Siap, Opa. Oke, makasih Bu Sri. Ya, makasih. Siapa lagi? Satu orang lagi bisa. Baru kita diskusi umum. Saya kira yang lain bisa menyesuaikan karena sudah dengar berapa kali ya. Atau siapa? Pak Dokter Prayogi atau siapa? Ya, izin saya belum, Opa. Ya, karena ya supaya kita lihat juga yang kan sudah ada guru mewakili, ada mewakili dari perawat, ada dokter ya. Silakan. Ya, saya izin share screen. Silakan. Mungkin langsung diizin Ya, langsung di APK-nya. Ya, besar sedikit Pak Dokter. Iya. Jadi ada mungkin di sini 3 yang saya angkat, Opa, dari hasil observasi dengan wawancara itu dengan petugas-petugas masing-masing. Ya. Yang pertama terbatas obat-obat, tapi ini kurang layak karena mungkin terlalu di luar ini. Ya. Pemeriksaan laboratorium juga, jadi yang paling tinggi yang seperti kemarin itu rendahnya angka kepatuhan berobat pasien hipertensi di wilayah puskesmas. Bisa jadi, Pak Dokter langsung saja rendahnya kepatuhan, ya. Kan oh iya, siap. Kalau kita pakai angka nanti cari mana angkanya, ya. Oke. Saya kira bagus. Iya. Oke. Sudah termasuk saya ini pasiennya Pak Dokter ini. Lanjut. Siap ya. Terus di validasi USG sama hasilnya juga, iya. Kalau di fishbone-nya mungkin dari surrounding-nya, dari pasiennya ya memang kalau di observasinya di pasien di poli itu memang kurang paham. Ya. Ada yang tidak rutin memang minum obat, dia rasa minum berapa hari saja sudah enak, sudah berhenti padahal. Ya, ini. Betul. Terus ada juga yang mengaku kadang sering lupa minum obatnya memang karena harus setiap hari. Terus mungkin sistem yang ada sekarang karena puskesmas kami di kota, jadi mungkin pelayanannya banyak. Jadi katanya pasien ada yang agak malas datang berobat. Terus masalah skill, mungkin kemampuan edukasi petugas, karena di program Posbindu juga ada menyentuh pasien hipertensi, tapi mungkin di sana edukasinya yang ini mungkin belum terlalu efektif atau mungkin terlalu banyak kerjaan, jadi ya kurang efektif mungkin. Kalau supplier, mungkin agak susah disentuh di sini karena masalah obat-obatan memang kadang terbatas. Jadi menyebabkan rendahnya kepatuhan berobat. Iya. Oke. Jadi mungkin kami gagasannya
ini izin apa? Edukasi, judulnya edukasi penyakit hipertensi berbasis aplikasi di wilayah Puskesmas Biau. Ya, saya sudah betul itu. Iya. Edukasi. Ya, di sini juga saya cantumkan sesuai dengan tusinya ada di Kemenpan, itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit. Terus kegiatannya juga ada di dalam melakukan penyuluhan medik. Iya. Untuk langkah-langkahnya, jadi yang pertama persiapannya dulu, persiapan pelaksanaannya. Jadi di sini sudah dimasukkan kontribusi-kontribusinya dengan nilai-nilainya. Ya. Langkah pertama konsultasi dengan mentor. Ya. Kedua koordinasi dengan stakeholder internal. Ya. Terus ketiga kita buat tim kerja. Oke. Ya. Untuk langkah keduanya persiapan ini bahan-bahan kegiatannya. Edukasi, oke. Cari referensi. Jadi pertama cari referensi dan pastinya harus disusun juga materinya, apa yang mau disampaikan. Ya. Terus kita buat, karena ini basisnya aplikasi, untuk sekarang fokus mungkin di Android dulu. Ya. Jadi langkah keduanya kita buat desainnya dengan metode RAD, jadi metodenya tidak yang ini maksudnya yang tidak perlu coding-coding, jadi bikin aplikasinya pakai aplikasi juga intinya. Tunggu dulu Pak, ini siapa yang buat? Pak dokter sendiri atau memang sudah ada? Iya, saya rencana buat sendiri, soalnya dia kebetulan jadi bikin aplikasinya pakai aplikasi juga, jadi tidak perlu pemrograman. Oh iya, berarti bisa dilakukan ya. Ketiga Iya, membuat administrasi pendukung, betul. Tiga kita buat administrasi pendukung, pretest, posttest dan sebagainya. Iya, saya kira sudah betul. Oke, lanjut. Terus rapat tim final check. Iya. Jadi pertama kita paparkan materi dan tes medianya ini di hadapan tim. Iya. Terus pasti kita minta masukan saran dari tim, dari staff-staff. Terus kalau sudah diterapkan tadi masukan saran, kita finalisasi yang sudah siap siap untuk diluncurkan ya. Oke. Iya. Terus kalau sudah siap kita lakukan pelaksanaannya. Pak dokter, tidak perlu uji coba di situ? Iya. Tidak perlu uji coba di panel cek dan uji coba dan panel cek. Tidak di terakhir tadi. Terakhir. Nah, itu. Terakhir finalisasi medianya. Finalisasi dan uji coba tidak? Oh, uji coba. Iya. Saya mungkin bayangannya tadi uji cobanya di atas sini pas di tes media di hadapan tim. Oke. Ya. Pemaparan materi dan testing media di hadapan tim. Atau mungkin di uji coba bahasanya apa? Iya. Oh iya. Langsung uji coba media di hadapan tim kan? Iya. Siap. Oke. Jadi setelah minta masukan saran, kita finalisasi medianya. Ya, betul. Iya. Setelah jadi media, kita sudah bisa mulai kegiatan edukasinya. Iya. Jadi mungkin sama seperti yang sebelumnya tadi kita persepsi, pretest, terus lakukan edukasinya, terus post-test. Ya, terus kita evaluasi pemberian reward. Oke. Yang pertama kita periksa dulu hasil pretest dan post-test tadi, terus kita bandingkan hasilnya. Dalam bentuk grafik ini Pak Dokter ya? Dibuatkan. Oh iya boleh. Siap Pak. Ya. Apa perlu ditambahkan di sini namanya? Ya. Dalam bentuk grafik supaya kelihatan kan trennya dari pre dan post. Iya, peningkatannya siap ya. Setelah dilihat tadi, kita bisa tetapkan dan berikan reward. Iya. Ya kan ada kader-kader, ada kita punya tim. Iya. Apalagi fungsional ini Pak Dokter ya, ada manfaatnya buat mereka itu. Oh iya. Monitoring evaluasi ya. Terus terakhir monitoring dan evaluasi. Jadi kita ukur capaian kegiatan yang sudah terlaksana. Iya. Terus ambil testimoni
Mungkin selain pimpinan, juga upaya ya, tim dan apa semua tadi penerima manfaat, yang terlibat, ya, terlibat, dan penerima manfaat. Iya. Kemudian yang ketiga ini evaluasi pelaporan dan rencana tindak lanjutnya. Jadi terakhir kita laporkan ke atasan. Atasan ya. Iya. Mungkin kalau langkahnya sampai itu. Ya. Nanti tinggal jadwal sudah ada. Oke. Iya. Saya buat di sini yang pelaksanaannya saya buat 1 minggu mungkin Pak. Jadi rencana kalau konsultasi dengan ini kemarin mungkin ambil di dua kelurahan yang banyak pasien hipertensinya. Oke. Jadi dibatasi dok ya scoping supaya kita siap. Nanti jangka menengah jangka panjang baru kita fullkan. Iya siap. Istilahnya Pak Dasat latih nanti di jangka menengah baru ditegas full. Karena mau diukur jangan sampai kita bilang berapa ada kelurahan lantas tidak tercapai. Iya. Berisiko. Nah, semua teman-temannya. Gitu. Karena termasuk saya konsultasi juga kelurahan mana yang kira-kira bagus sinyalnya, terus rajin main HP pasiennya. Karena hubungannya dengan ini aplikasi. Iya, jadi ada masukan dari yang kemarin ada 2 kelurahan mungkin yang bisa cocok banyak pasien dengan sinyalnya bagus mungkin. Saya optimis kalau lihat Pak Dokter ini. Nah, bukan berarti yang lain tidak ini, karena kalau aplikasi ini kan lebih mudah. Nah, saya gambarkan teman-teman sedikit ya. Kemarin saya setelah hasil ujiannya PKP, rata-rata saya lihat yang aplikasi yang menyentuh kepada orang banyak itu yang dapat nominasi. Untuk PIM ya, untuk PIM. Kalau Latsar ya, kalau aplikasi luar biasa itu. Kenapa? Karena makanya saya tanya tadi Pak Dokter, ini kalau mampu buat tidak masalah. Kalau tidak, kalau misalnya hanya berharap orang lain jangan sampai tidak tuntas. Tapi saya yakin dokter bisa, pasti bisa itu. Karena sebenarnya ini butuh pengalaman ya, bukan cuma sekadar pengetahuan. Saya kira sudah bagus Pak Dokter. Kalau tentang latar belakangnya, tim masukan tadi sudah bagus, sudah ada undang-undang tentang kesehatan juga masuk. Iya. Nah. Saya juga ada data ini Pak, ada data kunjungan. Memang saya ambil sampel September, paling tinggi hipertensi dia 1/4 kunjungan pasien, 25% itu hipertensi data bulan September kalau saya tidak salah. Karena saya yakin betul itu. Saya yakin betul kalau hipertensi Pak. Karena kenapa saya kalau pergi ke rumah sakit itu paling ramai di hipertensi itu, dan rata-rata orang-orang di atas 50 tahun. Tapi, iya. Dok, ada juga anak-anak. Saya kaget ada anak. Iya betul iya. Bahkan ada. Teman senam, anak-anak baru tamat SMA. Tensinya sampai 180. Nah, itu ya. Saya kira bagus kali ini. Dan saya juga butuh nanti Pak Dokter aplikasinya dengan itunya nanti. Siap ya. Materinya ya Pak Dok ya. Ya. Siap Pak. Jadi nanti di dalam aplikasi dia pengingat minum obat, terus ada materi-materi edukasi juga di dalam. Ya, remindernya itu supaya kita. Iya. Karena ini kan kepatuhan ini terkait dengan ini kan jangka panjang Pak. Coba teman-teman ya Pak Dokter bayangkan, saya itu minum obat anti hipertensi sejak 2011 November. Ini adalah lebih lama dari kuliah S3. Seumur hidup ini. Dan ketika tidak minum, lantas didobel, fatal. Nah, saya selama ini masih menggunakan reminder kalender. Ya, selalu saya katakan bahwa kalender itu saya siapkan, dan di meja saya masih ada gelas, berarti saya belum minum obat itu. Jadi setelah minum obat, saya centang kalender, bergeser gelas, berarti sudah minum. Nah, saya upaya sendiri saja, pakai checklist. Nanti juga boleh Pak Dokter tambahkan checklist untuk keluarganya bagi yang kira-kira sewaktu-waktu signal bermasalah, manualnya checklist. Ya, bisa tambah. Itu mungkin bayangannya install saja aplikasinya di keluarganya, karena dia nanti ada checklistnya juga Pak. Sudah aman. Iya. Karena itu yang bingung orang, aduh apa sudah minum obat saya belum ya? Aduh lupa. Nah, ini masalah ini. Nah, saya kira itu. Iya. Waktu kita masih ada sekitar 10 menit. Ya saya kira mungkin tinggal kita selesai Pak Dokter ini, tinggal kita diskusi umum. Nah, saya mau siapkan teman-teman diskusi umum supaya jangan sampai ada muncul pertanyaan di WA yang susah dijawab dengan kalimat.
Oke, makasih Pak Dokter. Dan nanti teman-teman tolong dibantu Pak Dokter dan teman-teman. Ya buatlah desain covernya yang agak bagus seragam ya. Karena itu mempengaruhi. Seperti yang saya kasih contoh itu. Mempengaruhi apa namanya ya. Bagaimana ya kalau kita bahasakan dalam bahasa iklan bahwa orang tergoda karena covernya. Ya. Coba kalau orang jujur ya. Dia susu sapi dia peras dia gambarkan di situ bagaimana sapi yang jelek itu kan orang tidak tertarik. Tapi kenapa susu sapi itu cap nona? Kenapa harus cap nona ini Bapak Ibu sekalian? Supaya menarik gitu. Walaupun sapi punya susu tapi nona yang punya gambar karena kalau gambar sapi betul yang diperas tidak ada aroma mineral itu. Nah kira-kira ini cover ini yang menentukan. Tidak mengada-ada tapi ya mungkin latar belakang apa. Oke silakan kalau ada yang bertanya. Ya Pak siapa? Pak Heri? Apa yang bertanya Pak Heri? Izin Pak. Saya agak ini Pak di kegiatan kalau kita kan macam saya punya itu ada pembuatan media konsultasi lewat WhatsApp. Apakah maksudnya kita berikan post-test itu kepada pengelolanya dan pretest kepada pengelolanya saja, Pak? Bukan, karena tujuannya kita bukan ke pengelola. Masalah apa ini Pak Heri? Masalah apa? Ini apa? Media konsultasi untuk manajemen bangunan gedung ini apa setnya judul? Permohonan PBG. Apa PBG? Persetujuan bangunan gedung, Bu. Pengganti IMB, Kan sasarannya kita kepada masyarakat kan? Oh. Jadi masyarakat yang kira-kira di sampel di mana diambil pretestnya bagaimana pemahamannya, bagaimana minatnya tentang. Setelah kita edukasi, bagaimana perubahan minatnya dengan itu. Oh jadi ketika kita membuat media konsultasi itu ada edukasi juga, Pak? Iya. Kan namanya konsultasi kan edukasi. Oh, iya. Ya, jadi situ kita tanya bagaimana pemahamannya mereka. Jadi ketika dikonsultasi, tanya dulu pemahamannya. Setelah konsultasi, tanya lagi. Itulah namanya pretest dan post-testnya. Jadi Pak Heri tidak harus mengumpulkan orang banyak. Justru yang masuk bertanya itu diskusi itu kita tanya dulu pendahuluan itu. Oh. Nah, setelah selesai itu kita tanya bagaimana, apa sudah paham? Itulah yang kita jadikan angket. Pretest dan post-testnya. Oh iya siap. Jadi ada ruang chatnya, ada ruang chatnya. Oke, ketika ada yang ingin bertanya kita tanya dulu itu bagaimana, apa yang Anda ketahui. Oh iya siap. Setelah kita menjelaskan, ditanya lagi bagaimana sudah paham. Nah, dia buktikan apa yang dicentang, itulah kita jadikan bahan evaluasi pretest dan post-test. Siap Pak. Nanti saya sesuaikan lagi. Oke, aman. Iya, makasih. Silakan Aziza. Siap, terima kasih Opa. Izin bertanya. Ya. Silakan. Mungkin saya masih agak bingung ini Opa tentang pembentukan tim kerja. Maksudnya bagaimana SK-nya, bunyi SK-nya apa tugas-tugasnya kalau seperti kita guru bagaimana Opa? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua Opa tentang kan saya judulnya ini menerapkan model, kemudian juga ada peran orang tua. Nah, di sini kan peran orang tua yang saya maksud menghadiri pertemuan dengan guru misalnya, ada rapat, kemudian yang kedua membantu pekerjaan rumah anak, kemudian membangun peraturan bersama, disiplin belajar, menonton TV, dan lain-lain. Nah, bagaimana saya memasukkan dalam kegiatan tahapan kegiatan aktualisasi, rancangan aktualisasi untuk peran orang tua ini biar nampak di situ. Ya, saya kira begini. Jadi orang tua itulah namanya edukasi, ada pertemuan sosialisasi atau coaching klinik. Nah, dihadirkan atau Aziza yang kunjungi. Di sampel berapa murid kan? Nah, menyangkut SK itu kan pasti ada contoh-contoh di situ, ada contoh-contoh SK tim. Hanya menggambarkan siapa-siapa yang terlibat, kemudian apa yang membantu melaksanakan kegiatan itu, kegiatannya Aziza. Ditandatangani kepala sekolah. Ya. Jangan saya takut lagi kalau saya kasih contoh lagi sama dengan saya punya nanti dibilang ini dibuatkan. Ya, pertama, kedua lagi kok terlalu tinggi nuansanya kalau SK dari kantor BPSDM saya contohkan. Oh iya, siap. Ya. Saya kira bagus sekali itu terpadu itu. Jadi situlah WOG-nya itu Aziz saya. Oh iya. WOG-nya karena kita berkoordinasi dengan orang tua mungkin diminta dikumpulkan berapa orang dari satu tempat untuk kita beredukasi.
Atau bisa juga Aziza dengan cara online kalau bagus signal. Tidak bagus sinyal, Pak. Jadi rencananya kan orang tua, kebetulan kan nanti ada pertemuan komite. Jadi di situ, Gitu. iya, saya kumpulkan di situ. Kemudian setelah itu nanti ada kunjungan juga, tapi cuma sampai loh Pak, tiap apa teh, tidak semua dikunjungi. Jangan semuanya. Nanti Aziza tidak tercapai. Iya. Jadi tulis itu misalnya berapa orang sampel dari. Sekarang berapa muridnya Aziza? 25. Ya, taruhlah sekitar 10 maksimal. Oh iya, siap. Ya, kan ibu-ibu gampang itu. Kan saya lihat berperan banyak itu ibu-ibu. Nah, ya dikumpul aja di WA grup, baru kita di situ dia dialog apa semua. Setelah kita pertemuan kita bikin WA grup. Itu penting. Nah. Iya, siap. Makasih, Opa. Oke. Siapa lagi? Tadi Rian angkat tangan. Iya, Rian. Di awal tidak. Oh, Heri sudah tadi, Heri. Oh, Karta. Siapa? Ya, Kipli. Silakan, Kipli. Ya, mohon izin, Opa. Ya. Bertanya mengenai lembar persetujuan, Opa. Ya. Yang mau dikirim ke Opa, apakah satu lembar saja atau keseluruhan rancangan aktualisasi, Opa? Ya, jadi terpisah. Rancangan dikirim ke grup. Rancangan dikirim ke grup supaya saya ambil situ, jangan WA pribadi karena belum tentu saya buka karena terlalu banyak WA pribadi saya. Ya. Kemudian lembar persetujuannya dikirim kepada panitia. Ya, nanti dia print baru diantarkan saya. Nah, kirimkan kepada Arif. Ya, satu kali aja, jangan dikasih capek Arif satu yang kirim. Ya, kolektif. Nanti Arif print, setelah Arif print baru dia bawakan saya, setanda tangan, baru dia scan kembalikan kepada saudara. Karena saya lepas ini kelas lain lagi saya hadapi bimbingan pri juga tambahan. Ya, ini sekarang rata-rata mengejar semua. Nah, inilah yang membuat saya kadang-kadang ada mungkin pernah saya janji tidak sempat sepenuhnya karena sudah ya lain lagi masuk. Jadi teman-teman kalau mau diskusi dengan saya jangan WA, lebih telepon langsung. Kalau WA paling sebentar ini lupa. Nah, tapi kalau telepon langsung, kalau saya lihat panggilan tak terjawab, saya telepon ulang. Dan saya khawatir, saya ada pohon pulsa. Ada pohon pulsa saya. Ya. Kadang-kadang orang biasa nanti ada pulsa, ya saya banyak pulsa saya. Jangan khawatir. Ya. Nah, biasa kan ada yang mengeluh, tidak pulsa, kalau saya tidak, banyak pulsa saya. Jangan khawatir kalau cuma pulsa. Ya. Nah itu di luar banyak sekali orang bersedia itu, mau konsultasi itu, dengan rame-rame background saya. Itu bawa pulsa itu. Tapi bukan peserta diklat aja, mahasiswa itu. Nah, itu rame di luar. Saya janji jam 9 sudah harus saya temui lagi. Ya, karena saya di teras saya itu ada kelas belajar. Ada saya LCD, ada ini. Saya ada ruang belajar di luar. Kayak kadang-kadang ada peserta macam PIM suka datang, karena kita langsung gelar kelas belajar di teras. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Itu memang yang ingin saya sampaikan. Tolong dikumpul, diwakili mungkin siapa ketua kelas, kirim satu kali ke Pak Arif. Nanti minta tolong Pak Arif yang print, bawakan saya tanda tangan. Habis tanda tangan, ya Pak Arif lagi mungkin dia scan, kembalikan. Ya, tapi tolong dengan mentor ya, tanda tangan mentor. Jangan bikin susah Pak Arif. Dan cari mentornya lagi. Ya. Ini kemarin ini saya berani minta tolong Pak Arif karena sudah diizinkan oleh Ibu Kaban. Dan sebelum-sebelumnya saya tidak berani karena tugasnya bukan itu. Sama dengan saya bukan tugas saya itu. Tapi karena kita sudah diizinkan oleh pimpinan, ya saya berani minta tolong Pak Arif. Kalau tidak, enggak. Kemarin Pak Rohandi mau tangani telepon, saya belum berani Rohandi karena saya belum dapat petunjuk dari pimpinan. Jangan sampai saya dianggap memerintah saudara. Karena Arif ini bukan bawahan saya, bukan. Saya punya mitra. Ya, teman-teman sekalian pahami. Jangan dikira itu Arif bawahannya Mukhtar. Oh tidak. Arif ini mitra saya, sama-sama kita. Jadi saya bukan membawahi dia. Saya minta tolong dengan dia karena mungkin dia yang menangani kelas ini. Ya, kalau saya kan banyak kelas, jangan sampai tak salah print kayak kemarin sempat saya kasih janji toli-toli, padahal maksudnya saya maksudnya saya merwali. Toli-toli sudah minta waktu, saya bukan. Ya minta merwali, ya, ini masalahnya. Karena padatnya orang yang minta ketemu, akhirnya tak salah klik. Nah, tapi kalau misalnya Pak Arif, pasti apalagi masih muda, masih mikir otaknya. Kalau Opa ini ya kadang-kadang macam ini sudah terganggu karena sudah mulai ribut-ribut di luar ini. Ya, itu waktunya juga tinggal 2 menit. Ya sudah, tinggal 2 menit. Saya kira itu teman sekalian, masih ada yang bertanya? Jadi saya minta maaf sekali, tolong bertanya. Kalau mau bertanya, telepon. Ya.
Kalau tidak langsung saya jawab, mungkin saya di kendaraan, karena saya orang Pati ya. Kalau di kendaraan tidak akan saya angkat, tapi setelah saya sampai saya akan jawab. Yang saya telepon. Oke, silakan, Rian. Sudah tadi ya, Pak Kifli ya? Sudah, ya silakan Rian. Izin Opa, terakhir Opa, Ya. berkaitan dengan judul saya kan Opa, pengembangan potensi varietas lokal Opa. Yang Ya. ini saya tanyakan, di mana tempat saya melakukan edukasi Opa? Kan dia ada 11 kecamatan di Kabupaten Bohol. Nah, dari 11 kecamatan itu, baru 3 kecamatan yang melakukan pembudidayaan varietas lokal itu. Yang 3 kecamatan itu. Apakah yang sudah membudidayakan atau yang belum sama sekali, Opa? Yang 3 kecamatan itu. Karena kita jadikan pilot project nanti. Setelah Anda bina betul, itulah menjadi nanti starternya untuk pengembangan di wilayah lain. Karena kalau Rian mau coba yang baru, saya yakin tidak terpenuhi sampai selesai aktualisasi. Yang sudah ada itu, tinggal kita edukasi dia. Supaya bisa betul-betul bisa menampilkan dan bahkan bisa menjadi mitranya kita menyampaikan kepada kelompok-kelompok calon penangkar yang ada. Siap, Pak. Ya, bagus ya. Yang begini bagus. Tanyakan di sini supaya kita bisa jawab. Oke? Ya baik teman sekalian. Saya lihat waktu sudah di jam saya sudah sesuai. Oke, saya mohon maaf ya kalau agak tegas saya bicara karena memang waktunya sudah mepet. Kedua juga ya mari kita saling memahami. Makasih banyak. Saya mohon maaf dan teman-teman sekalian. Saya yakin pasti niatnya bagus. Ya niatnya bagus. Cuma dikomunikasikan yang baik lah ya. Ya, telepon supaya kita bisa saling ini. Dan saya mohon maaf, kita lihat jadwal, sesudah yang jadwal saya sudah tambahkan di luar jadwal. Semua, bukan cuma Bohol, semua kabupaten yang saya bimbing, saya tambahkan minimal 2 kali di luar jadwal. Tujuan saya supaya mengakomodir pertanyaan-pertanyaan itu. Supaya jangan sampai ada yang penasaran. Dia tanya di WA, belum dijawab, iya. Karena setelah saya buka-buka WA saya itu, aduh, naik turun tangga ratusan itu yang bertanya itu. Jadi makanya saya bilang, tolong maksud dia. Baku campur dengan mahasiswa, baku campur dengan klien. Ya, ada juga yang saya tanya begitu mau jawab, oh bukan peserta, ternyata kasus pidana. Wah ini juga harus saya buka pertemuan sebentar malam dengan mereka. Ya saya kira itu teman sekalian. Makasih banyak dan mohon maaf kalau ini ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Salam hormat untuk seluruh panitia penyelenggara di sana, teman-teman dan semoga teman-teman semuanya tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa, sehat selalu. Kita ada waktu ya, saya kasih waktu paling lambat Senin sudah semua saya lihat rancangannya yang final untuk saya masukkan bahan penilaian. Jadi sebentar ini mungkin kirimkan ke Pak Arif. Pak Arif bisa saja kita komunikasi besok di mana ketemu, saya tanda tangan kalau sudah siap. Atau sebentar malam saya ada di rumah. Kalau besok pagi saya meluncur ke Mamboro, di Doyata dan Mamboro. Karena saya mau antar keluarga. Ya, supaya kapan Pak Arif saya kasih kesempatan di mana saya bisa ketemu untuk tanda tangannya Pak Arif ya. Nah, siap. Siap Pak. Ya. Kemudian Pak Arif kita tolong scankan kembali, kirimkan kembali ke saya. Setelah itu saya tunggu hari Senin yang lengkapnya masuk di grup saja, di grup supaya satu kali saya ambil untuk jadi bahan ini. Tidak usah kirimkan ke saya hard copy ya, soft copy saja yang lengkap dengan scan-nya. Oke? Ya, makasih banyak. Demikian. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Rekamannya dimatikan Ibu.